Selamat datang di Arsipedia ID. Bagi para pecinta ikan, akan sangat menyenangkan apabila memelihara jenis ikan hias yang memiliki keindahan warna yang menarik perhatian bagi siapa saja yang memandang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 10 jenis ikan hias air tawar berwarna indah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan diskus. Memelihara ikan dengan jenis tertentu memang memiliki kesenangan tersendiri. Terlebih, ikan tersebut memiliki julukan dan nilai jual yang tinggi. Berbicara soal julukan, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas si Raja Air Tawar, alias si ikan diskus. Ikan diskus memiliki nama latin Sympisodon, adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari sungai Amazon. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan Raja Ikan Hias Air Tawar. Tampilannya yang sangat cantik dengan berbagai jenis corak warna, anggun, karismatik, dan bentuk tubuh yang tak biasa. Pembawaannya seperti seorang raja dan termasuk ke dalam ikan yang suka kedamaian. Karena hal inilah, diskus tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipih seperti dis atau piringan lagu. Secara fisik, ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipih dengan ukuran tubuh 20 hingga 25 cm bergantung pada jenisnya. Yang patut dicontoh dari ikan diskus adalah tentang kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya. Bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Suhu akuarium yang ideal untuk ikan diskus adalah 28-31 derajat Celcius dengan pH sekitar 6,5 dan pertahankan pada kondisi tersebut. Akuarium ikan diskus juga harus memiliki media filter dengan air yang sudah diairasi selama 24 jam. Jika tidak, maka ikan bisa kekurangan oksigen dan berakibat stres, bahkan sampai kematian. Pemberian pakan ikan cukup 3 kali sehari. Jenis pakannya yaitu cacing beku, udang, sayuran, dan multivitamin. Kedua, ikan gapi. Gapi merupakan ikan pesaing cupang dalam hal eksistensi, dan juga ikan ini terkenal akan perawatannya yang mudah sehingga penghobi tidak akan berpikir 2 kali untuk memeliharanya. Ikan gapi juga bernama ilmiah Poecilia reticulata dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Ikan ini ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh penemunya yang kemudian diabadikan sebagai nama ikan ini. Penemunya yaitu Robert John Lakebear Gapi, lalu kemudian membawa ikan ini ke British Museum. Ikan ini memiliki julukan ikan seribu, walaupun gapi hanya memiliki lebih dari 300 jenis yang tergolong banyak untuk ikan kecil sejenisnya. Uniknya, setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna beragam. Di dalam akuarium, gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik. Perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Hal ini menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus, serta air yang selalu dalam kondisi segar. Sekarang, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai. Namun, ikan ini tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini sangat direkomendasikan untuk dipelihara dalam jumlah banyak, karena ikan ini selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif.
Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa, karena gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak atau anak gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Oleh karena itu, pisahkan anakan ikan gapi dengan gapi dewasa agar menghindari kanibalisme yang terjadi. Ketiga, ikan killifish. Dalam bahasa Belanda, killifish berarti streamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran killifish relatif kecil, yaitu berukuran 2,5 hingga 5 cm. Namun, ada juga yang mencapai 15 cm. Ikan killifish merupakan ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar saat sekarang ini. Hal ini dikarenakan ikan yang memiliki ukuran kecil ini memiliki berbagai corak warna yang begitu menarik. Killifish adalah anggota ordo Cyprinodontiformes. Ikan kili masuk ke dalam famili Cyprinodontidae, yaitu kelompok ikan yang bergigi dan bertelur. Kebanyakan spesies killifish adalah genus Notobranchius atau Amphiosemion. Killifish ditemukan di air tawar dan payau di benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia. Ikan kili sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu annual dan non-annual. Kelompok annual adalah ikan kili yang menyukai air yang bersifat hard alkaline. Salah satu jenisnya yaitu Notobranchius. Di negara kita, ikan ini dapat dijumpai di danau, sungai, dan persawahan. Ikan ini dapat hidup di dataran tinggi dan rendah dengan suhu bervariasi, yaitu sekitar 22 sampai 26 derajat Celcius dengan pH 6,2 sampai 6,8. Uniknya, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Ikan killifish ini memiliki karakter ganas dan agresif. Hal itu tidak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killifish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan yang lain. Namun, ikan jantan ini akan mengawini semua betina yang masuk ke wilayahnya. Ikan kili membutuhkan pakan yang mengandung protein untuk tumbuh. Namun, tidak jarang beberapa killifish dewasa justru memakan ikan kecil. Tetapi, ada yang dari menetas hingga dewasa memakan kutu air, cacing sutra, bloodworm, dan serangga. Killifish juga dikenal sebagai ikan predator. Ikan ini akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Keempat, ikan cupang. Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan boomingnya ikan yang satu ini. Dialah si ikan cupang. Cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari famili Ospronemidae. Bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan ini. Populasi cupang paling banyak berada di daratan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Indonesia juga memiliki cupangnya sendiri. Salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan indah. Sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Pemilihan makanan yang tepat seperti kutu air, pelet, udang, daun jati, dan daun ketapang wajib dipenuhi untuk penghobi ikan yang satu ini. Akuarium yang sesuai akan memberikan keleluasaan untuk ikan bergerak, sehingga akan terlihat semakin indah dan juga kita bisa menikmati keindahan tersebut dengan leluasa. Kelima, ikan tetra. Perlu diketahui, tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar
yang banyak ditemukan di perairan Blackwater, daerah Tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Umumnya, penghobi memilih jenis-jenis ikan tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah akuarium. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya, tidak salah bila tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akuarium air tawar. Pecinta ikan tetra umumnya dibarengi pula dengan kecintaannya membuat aquascape. Bukan tanpa alasan, memelihara tetra dalam tank akan membuat aquascape bersinar dalam kegelapan. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae, ordo Carassiformes. Kelompok ikan tetra memiliki lebih dari 700 spesies yang dikenal dari jenis ikan tetra. Dari mulai yang terkecil, yaitu Glollite tetra, hingga yang terbesar, yaitu ikan pacu. Kelompok ikan tetra ini memiliki banyak jenis dengan berbagai macam warna, corak, dan ukuran. Ikan tetra umumnya memiliki paduan warna merah, biru, perak, dan juga hitam. Salah satu yang paling populer tentu saja spesies berukuran kecil, diantaranya Neon tetra dan Cardinal tetra. Kedua ikan ini disenangi karena mereka bercahaya dalam kegelapan akuarium. Sama halnya memelihara ikan lainnya. Wadah adalah hal pertama yang harus disiapkan. Beli akuarium berukuran besar dengan kapasitas minimal 40 liter untuk air tawar. Hal ini akan memberi cukup ruang bagi ikan untuk bersembunyi dan juga berenang. Selanjutnya, tetra lebih menyukai kondisi air yang sedikit asam dengan pH antara 5,5 sampai 6,8. Penyakit itch atau penyakit bintik putih adalah penyakit yang umum ditemukan saat memelihara ikan tetra. Ikan pendatang baru sebaiknya dikarantina terlebih dahulu. Masukkan ikan baru ke dalam akuarium atau wadah karantina minimal selama 2 minggu. Hal ini untuk memastikan ikan baru dalam keadaan sehat. Keenam, ikan parrot. Ikan parrot termasuk salah satu ikan hias cantik dan sangat direkomendasikan untuk dijadikan penghias di dalam akuarium dengan warna indahnya. Sebagian orang masih jarang mengetahui nama ikan ini yang terdengar asing, yaitu parrot, seperti nama burung. Ikan parrot memiliki nama latin Amphilophus citrinellus dan merupakan ikan yang berasal dari keluarga cichlid. Dari sejarahnya, ikan parrot pertama kali dikembangkan di daerah Taiwan sekitar tahun 1986. Alasan dibalik nama ikan parrot karena ikan ini memiliki mulut dan juga kepala yang hampir sama seperti paruh dari burung nuri atau burung beo. Oleh karena itulah, agar lebih mudah dalam penamaannya, ikan ini disebut dengan nama ikan parrot. Hingga saat ini, parrot paling populer adalah ikan parrot merah atau ikan red parrot karena warnanya jauh lebih cantik daripada yang lainnya. Karakter ikan hias yang satu ini termasuk ikan yang cinta damai dan cenderung bisa digabungkan dengan ikan hias lain yang ukurannya sama dengannya. Ukuran dari ikan parrot dewasa bisa tumbuh mencapai 20 cm panjangnya dengan memiliki bentuk tubuh yang bulat, sirip besar, dan juga bermata besar. Dari segi fisik, perbedaan jantan dan betina tidak memiliki ciri khusus. Namun, untuk ikan parrot jantan memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih besar. Ikan parrot ini akan lebih cantik jika kita pelihara dalam jumlah banyak sekaligus dan kita masukkan ke dalam satu wadah akuarium yang sama. Lebih menakjubkan lagi, ikan parrot adalah salah satu ikan hias air tawar yang dapat bertahan hidup hingga kurang lebih 15 tahun dalam pemeliharaan yang sehat dan bersih. Ikan parrot ini sangat pemalu dan lebih sering bersembunyi di balik bebatuan atau dekorasi. Ikan parrot termasuk ke dalam ikan pemilih terhadap lingkungannya. Dia akan lebih aktif di dalam akuarium yang cenderung cocok dengan dirinya. Ketujuh, ikan ramirezi. Ikan ramirezi merupakan ikan yang mempunyai nama ilmiah Ramsiclid atau dikenal juga dengan Microgeopagus ramirezi. Nama ramirezi sendiri berasal dari kolektor dan juga seorang importir yang bernama Manuel Ramirez. Ramsiclid memiliki corak warna yang kontras dan menyala. Dari sisi perawatan termasuk ke dalam tipe yang tidak terlalu sulit. Fisik ikan ramirezi memiliki bentuk tubuh pipih, kepalanya cukup besar, dan di bagian mata berwarna merah.
Sirip ikan ramirezi cukup lebar dan panjang menyerupai ikan cupang. Uniknya, warna sirip terlihat sedikit berbeda dengan warna tubuhnya. Sehingga ikan ini memancarkan perpaduan warna yang sangat cantik. Sehingga tidak heran jika ramirezi menjadi salah satu ikan populer di kalangan para penghobi dan pecinta ikan hias air tawar. Ramirezi berkembang biak dengan bertelur. Indukan akan meletakkan telur pada bidang datar seperti potongan kayu, akar, atau daun yang datar, dan sering juga bertelur pada lantai akuarium. Pada saat bertelur inilah, ikan ramirezi menjadi lebih agresif dan bersifat menjaga daerahnya. Ikan ini termasuk ke dalam spesies ikan semi-agresif. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa jenis siklit lainnya, ramirezi memiliki karakteristik yang tenang dan damai. Selain itu, sifat ikan ini tidak teritorial, sehingga cocok jika dipelihara bersamaan dengan jenis ikan hias lainnya. Ikan ramirezi sangat senang berenang ke sana kemari di dalam akuarium. Namun di habitat aslinya, ikan ini lebih suka bersembunyi di balik tanaman air dan juga di celah bebatuan. Kedelapan, ikan koi. Ikan koi memiliki nama latin Cyprinus carpio, termasuk dalam famili ikan mas atau Cyprinidae dan tergolong ke dalam ikan yang jinak. Beberapa orang meyakini ikan cantik ini berasal dari Jepang. Tapi faktanya, ikan koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke Jepang melalui Cina dan Korea. Penghobi ikan hias menyukai ikan ini karena mempunyai bentuk, pola, dan warna yang cerah yang sangat unik. Ikan koi yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Membedakan jenis ikan koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kimonryu, asagi, sowasansoku, taiso sanke, dan kohaku. Tidak hanya itu, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Ikan koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Persiapkan kolam yang luas agar memudahkan pergerakan koi serta filter dan tanaman air demi kenyamanan ikan ini. Urusan makanan, pelet merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Tidak heran jika koi sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. 9. Ikan arwana. Memelihara ikan hias yang satu ini merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk membuat rumah menjadi terlihat lebih menarik lagi. Dia adalah ikan arwana, ikan yang memiliki julukan sebagai raja ikan hias. Bukan rahasia lagi jika ikan ini memiliki tempat tersendiri bagi para pecinta dunia bawah air. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama swilong atau juga disebut sebagai ikan naga. Sama seperti ikan koki dan koi, arwana mempunyai banyak sisi sejarahnya sendiri. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia. Dan juga ikan ini memiliki banyak sekali famili yang berbeda sejak dulu kala. Arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman kapur, yaitu periode terakhir dari era Mesozoikum sekitar 252 sampai 65 juta tahun lalu. Masyarakat awam akan mengenal ikan arwana dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik di badan ikan ini besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Selain mulut, ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung yang datar. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium,
dan warnanya juga cerah dan berkilau. Arwana bisa bertahan hidup di wilayah yang oksigennya sedikit. Hal ini tidak lepas dari habitat alami ikan arwana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis Crustacea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. 10. Ikan mas koki. Membahas ikan koki tentu tidak bisa lepas dari sejarah yang menyelimutinya. Ikan koki sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Ikan koki sejak dulu hingga saat ini menjadi hewan peliharaan akuarium yang pamornya tergolong stabil. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae dari ordo Cypriniformes. Secara fisik, ciri utama dari ikan ini yaitu perut buncit dan warna yang cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya. Ikan koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan putih. Bentuk kepala dari ikan yang satu ini juga menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga bagian pipi. Ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing dara, udang air asin, dan sayuran hijau. Dan juga ikan ini bisa memakan pelet. Usahakan memberi makan 1-2 kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan koki. Karena jika ruang bergerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan membuat ikan stres hingga mudah mati. Di sisi lain, kolam harus memiliki beberapa bagian yang cukup dalam. Pemilihan air kolam juga tidak luput dari perhatian. Air PDAM maupun air sumur harus diendapkan 1 malam agar terhindar dari partikel besi, limbah, atau jenis lainnya. Banyaknya jenis ikan hias air tawar berwarna indah tentu akan menambah cantik akuarium di dalam rumah. Kalau kamu tertarikkah untuk memeliharanya? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.